Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadratul muhtaramin jami'a masayikhina wa ulama'ina. Hadratul muhtaramin jami'al asatid wal ustadat wa ayyatuhal musyahidin wal musyahidat wal mustami'in wal mustami'at fi awnillahi ta'ala. Nahmadullah ta'ala wa nashkuru ilaih wa bini'matihi tatimmu salihin wa salihat la hawla wa la quwata illa billah. Nusalli wa nusallimu ala as'adil makhluqat wa ashrafil anbiya nabiyuna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menjadi umatnya yang selalu mencintai Rasulullah dan selalu berselawat kepadanya. Para pemirsa Radar TV Lampung dan sahabat Fatayat NU, apakah yang terbesit pada diri saudara-saudara sekalian ketika mendengar kalimat Lailatul Qadar? Bergetar, hanyut dengan keinginan masing-masing untuk meraihnya, untuk mendapatkannya. Karena apa? Karena limpahan barokah dari Allah akan dicurahkan pada malam itu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya telah kami turunkan kepadanya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Diturunkan malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu dipenuhi dengan kedamaian sampai terbit fajar. Surat Al-Qadar ayat 1-5. Pemirsa Radar TV Lampung dan sahabat Fatayat NU, Profesor Dr. Muhammad Quraisyhab mengutarakan hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang hamba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Persiapan yang harus dilakukan oleh seorang hamba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar harus sudah dia lakukan sejak bulan Rajab. Beliau mengatakan bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memetik. Pertanda bahwa orang tersebut akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka orang tersebut bisa meraih kebaikan demi kebaikan secara terus-menerus, yang biasa kita sebut dengan istiqomah. Kebaikan yang dia perbuat bukanlah kebaikan yang bersifat pasif, tapi aktif. Apakah maksud dari aktif di sini? Aktif berarti dia selalu menyegerakan kebaikan tanpa menundanya. Dia senang untuk berbuat baik, berbuat amal soleh kepada Tuhannya dan kepada seluruh ciptaannya. Maka pada malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril akan turun mengunjungi orang tersebut. Karena apa? Karena malaikat senang dengan kebaikan orang tersebut. Masya Allah. Semoga kita menjadi orang yang beruntung dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin.
Pemirsa Radar TV Lampung dan sahabat Fatayat NU, pernahkah saudara-saudara kalian menghitung berapa lamakah 1000 bulan itu? Berapa lamakah 1000 bulan yang dimaktubkan dalam Al-Quran? Syekh Abdul Halim mengatakan dalam syarah Ramadan, 1000 bulan adalah 83 tahun 4 bulan. Itu standar umum umur manusia. Lailatul Qadar alfu syahrin lebih baik dari seluruh umur manusia. Lebih baik dari setiap umur manusia. Baik umur manusia di masa lalu maupun umur manusia di masa mendatang. Pada intinya Lailatul Qadar lebih baik dari umur zaman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu muttafaqun alaih. Barang siapa yang bersolat malam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rawahu muttafaqun alaih. Lalu, kapan datangnya malam Lailatul Qadar itu? Mari kita mengenal tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar. Adapun hadis dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, "Hiya lailatu allati amarna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha. Hiya lailatu sabihati 27 wa amaratuha an tatlu asy-syamsu fi sabihati yaumiha baydu'a la syu'a'a laha." Rawahu Muslim. Yaitu malam ketika Rasulullah memerintahkan kita untuk sholat pada malam yang cerah, malam ke-27 Ramadan. Adapun tanda-tandanya, matahari terbit di pagi hari berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru arah. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Radar TV Lampung dan sahabat Fatayat NU yang dimuliakan Allah. Adapun dirahasiakannya malam Lailatul Qadar memberikan kita hikmah untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan penuh pada bulan Ramadan. Jika Allah berkehendak, malam Lailatul Qadar bisa saja datang pada awal Ramadan. Itu jika Allah berkehendak. Sehingga para ulama berpendapat yang berbeda-beda sesuai dengan pengalaman mereka masing-masing. Adapun Imam Al-Kufal yang dinukil dari Bugiyatul Murtasyidin, hasil survei dari para sufi istiqra yang merumuskan tentang datangnya malam Lailatul Qadar, yaitu pada malam 10 ganjil terakhir di bulan Ramadan. Dijelaskan bahwa jika awal Ramadan jatuh pada hari Ahad atau Rabu, maka malam Lailatul Qadar datang pada malam ke-29. Jika awal Ramadan jatuh pada hari Jumat atau Selasa, maka malam Lailatul Qadar akan datang pada malam ke-27. Jika awal Ramadan jatuh pada hari Kamis, maka malam Lailatul Qadar akan datang pada malam ke-25. Jika
awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar akan datang pada malam ke-23. Dan jika awal Ramadan jatuh pada hari Senin, maka malam Lailatul Qadar akan datang pada malam ke-21. Wallahu a'lamu bishawab. Ini hanya prediksi, ijtihad, istiqra dari para ulama sufi yang zahid. Dan kebenaran yang sesungguhnya hanya datang dari Allah semata. Yang paling penting adalah kita sebagai umat Islam mencari dengan usaha dan ikhtiar malam Lailatul Qadar, bukan hanya dengan menunggunya. Cukup sekian ceramah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kebenaran hanya datang dari Allah semata. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.